Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali untuk kita melanjutkan pelajaran kita, renungan kita terus setiap hari urut dari Matius. Kita sudah sampai Matius pasal 15, hari ini kita akan bahas ayat 7, 8, dan 9. Kemarin kita sudah bahas ayat 1 sampai 6. Saya berdoa dan berharap apa yang saya bagikan ini menolong kita untuk terus berdisiplin di dalam membaca, merenungkan, dan belajar firman Tuhan. Bukan hanya dicopot-copot ayat-ayat yang kita sukai, bukan hanya dihafalkan ayat-ayat yang kita sukai, tapi kita belajar bahkan ayat-ayat yang mungkin kita berkata kering, tetapi sebetulnya tidak ada yang namanya kering atau basah, karena firman Tuhan adalah firman Tuhan. Demikianlah Matius 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, kita masih ingat latar belakangnya yang dimaksud ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Artinya mereka lebih menekankan kepada peraturan-peraturan manusia yang impresif, yang kelihatan di luar. Nah, latar belakangnya adalah ketika Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka memprotes kepada Yesus. Murid-muridnya Yesus tidak cuci tangan sebelum makan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, ini tidak ada hubungannya seperti kalau ibu-ibu nyuruh anak-anak kecilnya, ayo nak, sebelum makan cuci tangan. Ya, itu memang sudah wajar. Tetapi cuci tangan yang dimaksud di sini adalah tradisi ritual cuci tangan yang diajarkan turun-temurun oleh pemimpin-pemimpin agama mereka, yang sebetulnya tidak atau bukan berakar kepada peraturan Taurat. Lalu Yesus menegur mereka karena mereka menegur murid-murid Yesus karena murid-murid Yesus tidak melakukan ritual cuci tangan yang hanya sekedar tradisi atau adat istiadat, sedangkan mereka justru lebih parah. Para pemimpin agama Yahudi ini justru melanggar firman Tuhan hanya demi adat istiadat atau tradisi turun-temurun. Nah, ini mungkin kita bisa jelaskan, mungkin kita bisa lebih gali lebih dalam lagi di dalam aplikasi dan penerapan dalam hidup sehari-hari. Adakah mungkin tradisi turun-temurun yang lebih kita junjung tinggi daripada firman Tuhan? Nah, lebih jauh lagi, Yesus menyebut mereka orang-orang munafik karena mereka ini pemimpin-pemimpin agama. Di bibir mereka memuliakan Tuhan, tapi hatinya sebetulnya jauh dari Tuhan. Ini adalah kutipan yang diambil dari kitab Nabi Yesaya. Jadi pada masa pelayanan Yesus pada waktu itu, kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin agama Yahudi melakukan hal-hal yang seperti dikatakan Yesus. Mereka dikatakan munafik. Karena bibirnya, wah, pujian, penyembahan. Mereka kalau melayani di rumah-rumah ibadah, hebat sekali. Tetapi kenyataannya hatinya bejat. Hati, dan itu sebabnya hidupnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin memang itu untuk pemimpin agama Yahudi, tapi mungkin juga itu benar untuk Anda dan saya yang menyaksikan channel ini. Jadi kita dapat muncul terlihat dekat dengan Allah. Kalau foto tangannya diangkat, mulutnya merem-merem, ya kadang-kadang kriip-kriip juga. Waduh, kelihatan, waduh serius. Lalu orang geleng-geleng kepala, waduh, ini luar biasa loh. Bahkan kalau pujian, mungkin istilah-istilah yang seringkali terjadi di gereja dikatakan, wah kalau dia mimpin pujian, waduh suasananya ngangkat loh, penuh urapan. Ya, hadirat Tuhan kuat sekali, seolah-olah hadirat Tuhan itu bisa diukur dengan meteran, meteran hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita terkecoh, padahal hati kita itu jauh dari Tuhan sebetulnya. Nah, sangat mudah memang untuk membuat kesan dekat dengan Allah tanpa benar-benar melakukannya dengan hati. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus,
kita memuliakan Tuhan dengan bibir, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu merenung kembali makna pujian dan penyembahan. Saya tidak melarang Anda mau pujian penyembahan 2 jam, 3 jam, tidak masalah. Silahkan, tiap-tiap orang beda. Tetapi sebetulnya pujian dan penyembahan bukan sekedar berapa jam di dalam gereja atau di rumah. Ada orang berkata, waduh Pak, saya ini kalau berdoa 3 jam. Habis itu muji menyembah Tuhan 2 jam, total saya 5 jam. Sebetulnya bukan penyembahan yang betul, bukan hanya sampai di situ. Itu adalah ekspresi dari kehidupan yang menyembah. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudaraku demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, matamu, mulutmu, hidungmu, telingamu, seluruh keberadaanmu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi Anda boleh muji 2 jam, 3 jam, menyembah, doa. Tetapi kalau hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan, ini yang dikatakan Yesus. Cuman dengan mulut memuji, menyembah, tetapi hatinya jauh. Jadi pujian dan penyembahan yang betul adalah ekspresi dari kehidupan yang menyembah. Itu sebabnya saya katakan pujian dan penyembahan tidak bisa dilepaskan dari firman Tuhan, dari Alkitab. Semakin kita baca, belajar Alkitab dan melakukannya dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa terpisah dari yang namanya pujian dan penyembahan. Karena itu adalah ekspresi. Tapi ada banyak kali di gereja atau dalam kehidupan kita kadang-kadang kebalik. Kita pikir kalau sudah muji menyembah itu sudah. Lalu hidupnya yang masa bodoh. Nah Tuhan lebih tertarik kepada yang internal dan kesungguhan hati. Sementara kita jauh lebih tertarik dan fokus kepada yang eksternal dan citra-citra semata-mata. Apalagi zaman media sosial sekarang ini ya. Aduh, rasanya bangga dan puas deh kalau foto kita di mana-mana, foto sedang angkat tangan. Sedang kusuk, ya. Matanya tertutup. Padahal hati kita jauh dari Tuhan loh. Jadi kita harus berhati-hati bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bukan sekedar pencitraan. Bukan sekedar faktor-faktor eksternal. Bukan berarti tidak perlu memuji dan menyembah. Jangan salah ya. Saya tidak pernah melarang orang memuji dan menyembah. Tapi maksud saya adalah jangan hanya terlihat top, hebat, dan merasa sudah menyembah kalau sudah menyanyi di gereja, sudah menyembah. Ada gereja-gereja tertentu yang menekankan penyembahan. Ya, mari kita menyembah Tuhan. Ya, berarti dari tadi nggak menyembah Tuhan. Ya. Atau merasa sudah aktif di gereja, sudah terlibat di gereja, sudah kelihatan hebat di gereja. Nah, seringkali justru kenyataannya gereja menjadi tempat orang bersembunyi dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ada ketua sinode gereja ditangkap KPK karena kasus suap impor daging. Ada pendeta besar ditangkap KPK karena kasus suap proyek. Nah, itu baru yang terlihat loh. Itu baru yang terlihat. Bagaimana dengan Anda dan saya? Mudah sekali kita menghakimi orang lain. Padahal diri kita sendiri juga seperti itu, bukan? Kita kelihatan hebat, kelihatan top, kelihatan luar biasa. Ya, tetapi sebetulnya hati kita itu jauh dari Tuhan. Nol besar yang kita lakukan. Mari kita merenungkan ayat-ayat yang sudah kita bahas hari ini dengan datang kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengkoreksi hidup kita. Kita kelihatan hebat, kelihatan suci, kelihatan seperti malaikat kalau di gereja. Tapi bagaimana dengan di luar? Bagaimana di rumah tangga kita sendiri?
Bagaimana dengan istri atau suami? Bagaimana dengan lingkungan di tempat kerja kita? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Walaupun ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi setidaknya Tuhan tolong kami. Supaya kami jangan jadi orang-orang munafik yang hanya kelihatan hebat penampilan luar. Padahal hati kami busuk dan hati kami jauh daripada-Mu. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus pimpin kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa dalam bahasan selanjutnya esok.